Perkenalkan, nama saya Kristina Nirmayanti, NIM 1511912. Di sini saya akan menjelaskan contoh reaksi substitusi elektrofilik senyawa aromatik, yaitu klorinasi elektrofilik senyawa obat isoprenalin. Mekanisme reaksi: gas klor direkatalis dengan AlCl3. Pada Al dengan Cl, keelektronegatifan yang paling kuat yaitu Cl, sehingga pemutusannya cenderung ke Cl, menyebabkan Cl ini menjadi parsial negatif. Begitupun juga dengan kedua Cl ini, menyebabkan Al ini menjadi sangat-sangat parsial positif. Kemudian antara Cl dengan Cl, pemutusannya itu bisa ke kiri, bisa juga ke kanan. Di sini saya memilih pemutusannya itu ke kiri atau yang dekat dengan Al+, sehingga salah satu Cl ini menjadi negatif dan salah satunya menjadi positif. Kemudian Cl yang negatif ini akan berikatan dengan Al+, membentuk ikatan sementara, yaitu AlCl4 berikatan Cl4-. Di sini Al-nya itu berikatan sementara dengan Cl-. Kemudian Cl+ ini yang akan kita gunakan sebagai elektrofilik untuk direaksikan dengan senyawa obat isoprenalin. Kemudian senyawa isoprenalin ini kita reaksikan dengan elektrofilik yaitu Cl+. Namun sebelum melakukan reaksi, pertama-tama kita identifikasi dulu senyawa isoprenalin ini, apakah dia aromatik atau tidak. Isoprenalin ini termasuk lingkar aromatik karena yang pertama strukturnya itu lingkar, kemudian memiliki orbital B yang kosong dan memiliki 3 ikatan pi dan 6 elektron. Kemudian selanjutnya juga kita identifikasi gugus yang ada pada lingkar aromatik tadi, apakah gugus atau bagian molekul itu merupakan pengaktif atau pendeaktif. Kita analisis satu-satu. Gugus OH, gugus pengaktif kuat. Pada atom O terdapat 2 pasang elektron bebas. Ikatan OH-nya cenderung ke O, sehingga terjadi tolak menolak elektron bebas dengan elektron ikatan, sehingga elektron ikatannya itu terpolarisasi ke inti C aromatik, sehingga OH kita kelompokkan menjadi pengaktif. Berikutnya begitupun juga dengan OH yang pada nomor 2. Kemudian kita lihat pada fragmen molekulnya. Di sini ini C dengan H, keelektronegatifan yang paling kuat yaitu C, sehingga C ini menjadi negatif. Kemudian di sini menjadi peningkatan jumlah elektron. Terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektronnya itu terpolarisasi ke CH. Kemudian di sini juga elektronnya itu terpolarisasi ke CH, menyebabkan di CH ini terjadi peningkatan jumlah elektron. Terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektronnya itu tolak menolak menyebabkan elektronnya itu terpolarisasi ke NH. Kemudian kita lihat pada NH. Pada NH ini, pada atom N terdapat 1 pasang elektron bebas. Kemudian antara N dengan H, elektronegatifan yang paling kuat yaitu N, menyebabkan N ini menjadi negatif. Kemudian di sini terjadi juga peningkatan jumlah elektron. Terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektronnya itu tolak menolak dan terpolarisasi ke CH. Kemudian di sini di CH juga ini terjadi peningkatan jumlah elektron. Terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektronnya itu tolak menolak dan terpolarisasi lagi ke CH. Kemudian di sini ini pada atom O dengan H, elektronegatifan yang paling kuat yaitu O, karena pada O juga terdapat 2 pasang elektron bebas. Kemudian
Kemudian dua pasang elektron bebas ini ditambah lagi dengan antara O dengan A, itu keelektronegatifan yang paling kuat yaitu O. Di O ini terjadi peningkatan jumlah elektron. Ketika peningkatan jumlah elektronnya banyak menyebabkan terjadi tolak menolak ke CH. Kemudian pada CH juga terjadi peningkatan jumlah elektron. Terjadi peningkatan jumlah elektron menyebabkan elektronnya itu tolak menolak dan terpolarisasi ke C inti aromatik. Dan kita kelompokkan juga fragmen molekul ini menjadi pengaktif kuat. Jadi, kedua gugus OH dan fragmen molekul ini merupakan pengaktif. Yang berikut kita lihat hambatan ruang. Kita lihat pengaktif dari gugus OH pada C1. Berarti posisi nomor 1 ini menjadi parsial negatif. Kemudian terpolarisasi ke C nomor 6, ke C nomor 6, kemudian ke C nomor 2 dan juga ke C nomor 4. Berikutnya pada OH pada C nomor 2 juga sama, tolak menolak elektron ikatan OH dan elektron bebas pada atom O menyebabkan elektronnya terpolarisasi ke C nomor 2 sehingga elektron ikatan pada C nomor 2 meningkat. Kemudian tolak menolak elektron pada C nomor 2 sehingga terpolarisasi ke C nomor 3, ke C nomor 1 dan juga ke C nomor 5. Maka C nomor 3, nomor 1 dan 5 menjadi parsial negatif. Begitupun pada fragmen molekul yaitu pengaktif, berarti pada C nomor 4 meningkat jumlah elektron ikatannya. Kemudian tolak menolak elektron ikatan pada C nomor 4 ini akan terpolarisasi ke C nomor 3, ke C nomor 5 dan juga ke C nomor 1. Sehingga C nomor 3, 5 dan 1 menjadi parsial negatif. Jadi kemungkinan proses penyerangan elektrofilik ini bisa ke C nomor 3, ke C nomor 5 dan juga ke C nomor 6. Karena semuanya itu parsial negatif. Yang nomor 5 itu faktor pendukung atau pengaruh dari gugus OH pada C nomor 1, sedangkan pada C nomor 5 itu dari gugus OH C nomor 2 dan juga dari C nomor 4. Sedangkan pada C nomor 3 itu pengaruh dari gugus OH pada C nomor 2 juga dari C nomor 4. Berarti dari sisi jumlah elektron yang terakumulasi paling banyak itu ada di posisi C nomor 4 dan juga di posisi C nomor 5. Sedangkan C nomor 6 jumlah elektronnya kurang dibandingkan dengan C nomor 4 dan 5. Selanjutnya kita lihat dari hambatan ruang dari gugus OH dan dari fragmen molekul. Kalau rotasi orbital C nomor 1 perputaran orbital elektron pada gugus OH, maka ketika OH berputar, posisi dari C nomor 6 akan tertutup. Kemudian kita lihat efek steering dari gugus OH pada C nomor 2 juga sama. Ketika rotasi orbital molekul gugus OH pada C nomor 2, maka akan menghambat posisi atau menutup C nomor 3 dan 5. Sehingga interaksi dengan Cl+ sangat kurang. Yang berikut pada fragmen molekul ini, bagian molekul ini lebih besar daripada OH sehingga ketika fragmen berputar maka orbital molekul akan menutup sebagian besar posisi C nomor 3 dan C nomor 5. Sehingga posisi pada C nomor 3 dan 5 itu ada 2 kali hambatan ruangnya. Maka interaksi antara C nomor 5 dan 3 dengan Cl+ itu makin kurang. Maka produk yang dihasilkan sedikit. Ketika kita membutuhkan produk yang banyak, maka interaksi yang paling banyak antara C aromatik dengan Cl+ adalah C nomor 6. Karena C nomor 6 ini hambatan ruangnya kecil dibandingkan hambatan ruang pada C nomor 3 dan 5. Hambatan ruangnya hanya berasal dari rotasi orbital molekul gugus OH pada C nomor 1. C6 dengan Cl+ menghasilkan ikatan sementara karena pada C nomor 6 ada banyak elektron yang terakumulasi sehingga Cl+ itu lebih dekat dengan C nomor 6. Setelah dia dekat dengan C nomor 6, maka ikatan C nomor 6 dengan C nomor 1
C nomor 6 dengan C nomor 5 itu akan terganggu. Kenapa mereka terganggu? Karena elektron Cl plus ini akan menarik C nomor 6. C nomor 1 itu ikatan sigma tidak mudah putus. C nomor 6 dan C nomor 5 itu selain ikatan sigma ada juga ikatan pi, maka ikatan pi itu akan lebih mudah putus daripada ikatan sigma. Dengan demikian maka ikatan pi C nomor 6 nomor 5 ini putusnya ke C nomor 6, sehingga C nomor 5 yang tadinya cenderung ke Cl, maka C nomor 6 menjadi parsial positif. Maka C nomor 6 yang parsial positif akan menjadi minus atau kelebihan elektron. Setelah C nomor 6 negatif akan menjadi ikatan yang kuat dan stabil antara C nomor 6 dengan Cl, sehingga hasilnya itu ini. Kemudian C nomor 5 yang menjadi positif. Di sini terjadi proses resonansi atau perpindahan elektron dari satu atom C aromatik ke atom C lainnya. Pada saat C nomor 5 ini positif, maka akan mempengaruhi ikatan sigma C nomor 5, dan 4. Elektron ikatannya cenderung ke C nomor 5, sehingga C nomor 4 menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 4 parsial positif akan mempengaruhi ikatan sigma dengan pi C nomor 4 dan C nomor 3. Ikatan pi ini putusnya ke C nomor 4. Karena ikatan pi lebih lemah daripada ikatan sigma, sehingga C nomor 4 yang parsial positif akan berubah menjadi parsial negatif. Kemudian terjadi interaksi antara C nomor 4 yang negatif dengan C nomor 5 yang positif, menghasilkan ikatan rangkap baru antara C nomor 5 dengan C nomor 4. C nomor 3 menjadi positif. Pada saat C nomor 3 positif akan mempengaruhi ikatan sigma C nomor 3 dan C nomor 2. Elektron sigmanya cenderung ke C nomor 3, sehingga C nomor 2 menjadi parsial positif. Ketika C nomor 2 menjadi parsial positif akan mempengaruhi ikatan pi dan ikatan sigma C nomor 2 dan 1, terutama ikatan pi-nya putus ke C nomor 2, sehingga C nomor 2 yang parsial positif berubah menjadi parsial negatif. Kemudian C nomor 2 yang negatif berinteraksi dengan C nomor 3 positif, menghasilkan ikatan pi baru. Ikatan pi barunya itu ini. Kemudian C nomor 1 menjadi positif. Pada saat C nomor 1 positif akan mempengaruhi ikatan sigma C nomor 1 dan 6 cenderung ke C nomor 1, sehingga C nomor 6 menjadi parsial positif. Pada saat C nomor 6 parsial positif akan mempengaruhi ikatan C nomor 6 dan Cl, dan C akan mempengaruhi ikatan C nomor 6 parsial positif akan mempengaruhi ikatan C nomor 6 dan Cl, dan C nomor 6 dengan CH, C nomor 6 dengan CC. C nomor 6 dengan Cl akan cenderung ke Cl karena Cl lebih elektronegatif, dan pada C nomor 6 dan C nomor 5 itu sama, tidak ada perbedaan elektronegatifan. C nomor 6 dengan elektronegatifan yang paling kuat yaitu C, sehingga ikatan yang paling tidak stabil adalah CH, maka ikatan CH nya putus ke C nomor 6, sehingga C nomor 6 yang tadinya parsial positif akan menjadi negatif. Kemudian C nomor 6 negatif akan berinteraksi dengan C nomor 1 positif, akan menghasilkan ikatan rangkap baru. Ikatan rangkap barunya yaitu ini, sehingga H yang terprotonasi pada C nomor 6 ini akan berinteraksi dengan Cl- pada air Cl4, menghasilkan HCl dan katalis ACl3, sehingga produk yang dihasilkan adalah
6-kloroisoprenalin atau isoprenalin klorida. Kalau menggunakan penomoran berarti 6-kloroisoprenalin atau 6-isoprenalin klorida. Baik, demikian penjelasan mengenai substitusi elektrofilik senyawa aromatik. Sekian dan terima kasih.